Keindahan alam Indonesia memang tiada habisnya untuk dijelajahi. Kali ini saya bersama teman-teman campervan Indonesia Sriwijaya akan mencari spot camping indah di Sumatera Selatan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya akan menguji adrenalin bersama kawan-kawan JKK Paragliding Kolektif di Bumi Seganti Setungguan, Kabupaten Lahat. Kontur wilayah yang berbukit membuat Kabupaten Lahat mempunyai banyak pilihan spot yang potensial menjadi tempat olahraga para layang. Salah satu spot hidden gem yang akan saya coba adalah Bukit Jukoh Kayu Kambing. Terus sampai maju. Rutenya tidak main-main. Saya dan teman-teman JKK harus naik turun dan mendorong motor untuk melewati medan yang menantang. Ngeri banget jalannya, hampir lompat tadi dari motor. Taruh sini aja motor. Lelahnya perjalanan terbayar lunas dengan keindahan panorama alam dari atas bukit. Anginnya lumayan gusty sih, anginnya lagi kenceng-kencengnya. Jadi kalau mau take off kita tunggu interval dulu, angin agak reda sebentar, langsung kita take off. Jadi sekarang Bang Nata lagi soaring di atas take off. Tuh kalau bisa lihat dari sini, kalau kelihatan soaringnya lagi nginjek sweet bar. Soalnya anginnya kenceng banget. Jadi masih biar masih ada kemajuan bukan kemajuan, biar masih bisa nge-glide maju. Terbang di musim pancaroba menjadi tantangan tersendiri buat para penerbang. Teknik, insting, dan kerjasama tim sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keselamatan penerbangan. Kondisi di landing bagaimana? Hujan lumayan deras ini di landing. Oke, di kopi. Di take off masih rintik-rintik ini satu-satu. Berkegiatan di alam, ya udah ini resikonya. Buktinya kita barusan mau take off, tiba-tiba hujan nih, udah rintik nih. Sekarang kita mau meneduh dulu, ngamanin alat, ini yang penting nih. Saya kurang beruntung. Mendung yang menyelimuti spot terbang tiba-tiba runtuh meneteskan air hujan. Parasut para layang sangat sensitif dengan air, jadi harus menghindari hujan saat melakukan penerbangan. Udah bersih, bisa take off. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, clear juga cuacanya. Sekarang kita bisa lanjutin penerbangan. Udah prepare nih. Sekarang saya mau take off ditemenin sama Om Maman. Udah siap Om? Bentar. Langit sudah mulai terbuka dan angin sudah kembali bersahabat. Tiba saatnya saya untuk terbang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penerbangan kali ini menjadi momen spesial buat saya. Bukit Jukoh Kayu Kambing menjadi saksi penerbangan pertama saya di langit Sumatera Selatan. Dari ketinggian 1000 mdpl saya bisa menikmati di sini pemandangan indah sekali di Lahat ya. Wow, penuh hamparan sawah-sawah, kemudian kelihatan bukit barisan juga. Ih, keren. Bukit Jukoh Kayu Kambing mempunyai lokasi take off yang tricky karena lokasi landing terhalang bukit. Setelah take off, saya harus soaring ke kiri untuk menuju landing area. Lokasi landingnya juga ini aman banget, mau landing dimanapun clear. Bisa milih sawah-sawah kalau mau basah, tapi enggak ya. Kita landingnya kalau bisa straight lah, langsung di pad. Udah disediain pad nih.
approach landing saya so final sekarang. Nah, masih tinggi nih, masih tinggi. Saya main pumping aja, aman. Meskipun cuaca kurang mendukung, saya bersyukur bisa mendarat dengan selamat dan tepat di landing area. Satu anggota JKK mendarat di sawah dan parasutnya tersangkut di pohon. Angin terlalu padat jadi nggak bisa gelednya kurang jadi. Gelednya kurang ya, langsung tadi dilihat langsung drop juga, turunnya vertikal. Para layang merupakan salah satu olahraga ekstrim dengan tingkat resiko yang tinggi. Ketika lagi ada di posisi seperti ini, kita nggak boleh asal-asalan narik parasutnya supaya tidak robek. Jadi kita lebih mending ambil cara yang sedikit rumit untuk evakuasi. Yang penting orang dan alat selamat. Selain teknik yang mumpuni, para penerbang harus mempunyai ketenangan dan kekuatan mental untuk mengendalikan parasut dan meminimalisir resiko. Setiap tempat selalu mempunyai karakter dan tantangan tersendiri. Saya sangat beruntung mendapat ilmu dan kesempatan terbang bersama teman-teman JKK Paragliding Kolektif Lahat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut. Perjalanan kali ini saya akan menjelajah ke Kabupaten Oku Selatan, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung. Saat ini saya bersama teman-teman dari CV Sriwijaya sedang mengitari Danau Ranau untuk mencari spot camping yang paling bagus di sini. Kita nanti nyari spotnya yang tempatnya kayak gimana nih? Gimana Urian? Yang jelas yang masih alami, Pemandangan indah ya. pemandangan indah dan syahdu. Dan syahdu sekali. Sebelum ke lokasi camping, saya dan Mas Tony akan mencari bekal untuk makan siang nanti. Lahan pertanian yang subur menjadi salah satu pendukung keindahan bentang alam Kabupaten Oku Selatan. Salah satu tanaman sayur yang ditanam di sini adalah tahuk atau lenca. Buah ini sejenis terong-terongan dan biasanya tumbuh liar di lahan terbuka seperti ini. Tetapi sebagian masyarakat Desa Ulu Danau sudah mulai membudidayakan. Bu, kayaknya di atas lebih banyak deh. Pindah yuk. Bagi masyarakat Sunda, buah tahuk mungkin sudah tidak asing lagi karena menjadi lalapan setiap hari. Berbeda dengan di wilayah Sumatera yang jarang untuk bisa menemukan sayuran yang satu ini. Bedanya lagi, masyarakat Ulu Danau mengolah tahuk saat sudah berwarna ungu kehitaman. Buah tahu ini bisa dipanen ketika warnanya masih hijau, yaitu masih muda, maupun yang sudah matang berwarna ungu kehitaman seperti ini. Nah, saya penasaran sama perbedaan rasanya. Yang udah mateng nih. Ternyata buah ini yang matang rasanya sedikit masam tapi segar. Sedangkan yang masih muda rasanya sedikit tawar dan ada pahit-pahitnya gitu. Sayuran yang berasal dari Eropa dan Asia Barat ini awalnya digunakan sebagai obat tradisional untuk sariawan dan luka bakar. Selain itu, konon bisa membuat tidur lebih nyenyak. Tanaman tahu di sini tumbuhnya tidak terlalu tinggi, kira-kira hanya segini saja.
Dan karena udah berbuah, daunnya pun mulai jarang. Padahal kalau masih muda, daunnya bisa kita olah juga ya kan Pak? Ya betul Mbak. Sayuran sudah ada. Setelah ini, saya akan mampir ke pasar untuk membeli lauk. Saat ini kita sedang berada di Pasar Banding Agung di tepian Danau Ranau. Saya sama Mas Tony mau nyari ikan buat dimasak di camper van nanti ya Mas ya? Ya, ini Jen, gede-gede Jen. Oh ini nih. Hampir setiap hari, Pasar Banding Agung tidak pernah sepi dari pedagang ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan Danau Ranau langsung dijual dalam kondisi segar. Sini banyak banget ikan khas dari Danau Ranau. Ada udang juga nih. Tapi nanti kan kita mau bakar ya, kita pilih yang gede-gede aja. Nih. Gede banget ikan mujairnya di sini emang beda. Mantap nih. Dibakar top ini. Cocok banget nih ya buat dibakar. Saat musim ikan seperti sekarang, harga ikan cenderung murah, yaitu berkisar antara 25 hingga 30 ribu per kilogramnya. Bahan masakan saya sudah lengkap, saatnya menuju ke lokasi camping untuk memasak. Lokasi camping pilihan kami masih di sekitar Danau Ranau, tepatnya di sebelah Bendungan Banding Agung. Tanahnya cukup rata dan luas, sehingga cukup untuk menampung beberapa mobil dari anggota CVI Sriwijaya. Hari ini kita mau bikin sambal tahu dengan ikan bakar. Nah, bahannya udah siap semua nih. Bisa kita mulai, Om? Siap. Saat camping biasanya akan ada salah satu tenda yang difungsikan sebagai dapur umum. Setiap anggota akan menyumbangkan bahan untuk olahan. Membuat sambal tahu tidak begitu rumit. Cukup menggunakan bumbu inti seperti bawang, cabai, gula, dan garam. Untuk menghilangkan bau amis, Om Rian menggunakan perasan lemon untuk melumuri daging ikan. Karena sudah ada sambal tahu, tidak perlu bumbu untuk membakar ikannya. Sambil menunggu ikan matang, saya akan menyiapkan tahuk untuk diolah. Perpaduan bumbu rempah dan tahuk menghasilkan aroma sambal yang menggugah selera. Para camper mania biasanya melakukan perjalanan bersama keluarga. Tahu ini seperti pengganti tomat, asam dan segar rasanya. Terus kalau digigit, pecah di mulut. Enak banget ya. Sambal tahuk sangat cocok dimakan dengan berbagai jenis lauk. Rasanya berpadu dengan lembutnya daging ikan bakar. Meskipun menunya sederhana, tetapi kebersamaan inilah yang bikin enaknya berlipat-lipat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Oku Selatan, sekarang kita lagi nyari-nyari camping spot nih. Nah, biasanya selain camping spot yang dinikmatin sama para campers, perjalanan ini juga karena lihat aja sendiri view-nya sekeren ini. Jadi jiwa petualangnya Menggebu-gebu gitu ya. Setiap perjalanan tidak puas rasanya kalau hanya camping di satu spot. Kali ini saya mendapat rekomendasi untuk camping di sekitar Ranau Rafting. Camping dengan suasana tepian sungai atau riverside. Akhirnya sampai juga kita di lokasi camping. Udah sore nih kebetulan. Nah, sekarang kita mau buka tenda dulu buat istirahat ya. Secangkir kopi dan cemilan menemani obrolan kami sambil beristirahat.
Danau Ranau merupakan danau vulkanik terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Terletak di antara dua provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung. Tepatnya antara Kabupaten Oku Selatan dan Lampung Barat. Danau yang terletak di kaki Gunung Seminung ini bersumber dari Sungai Warkuk dan keluar menuju Sungai Selabung, salah satu anak Sungai Komering. Kondisi geografis yang sedemikian rupa membuat Danau Ranau mempunyai satu fenomena alam unik yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Yeay, dapat ikan. Nah, sekarang lagi saatnya bentilehan, di mana ikan-ikan pada mabok karena terkena belerang dari Gunung Seminung. Dapat satu, Pak. Yuk cari lagi kita. Oke. Bentilehan merupakan fenomena alam naiknya asam belerang ke permukaan danau. Setiap tahunnya bentilehan ini tidak bisa diprediksi akan terjadi berapa lama. Dan lokasinya pun setiap hari akan berpindah-pindah mengikuti arah angin dan sesuai dengan arah belerang bergerak. Kalau yang di sini udah kayak nggak ada lagi kayaknya ya Pak ya. Kita pindah ya Pak. Bagi masyarakat, bentilehan menjadi saat yang ditunggu-tunggu karena membuat ikan-ikan danau menjadi mabuk. Saat musim seperti ini, nelayan akan turun untuk memanen ikan danau. Nah, para masyarakat di sini memakai cara yang berbeda-beda untuk menangkap ikan yang sedang mabuk ini. Ada yang pakai tangguh, ada pula yang pakai jaring seperti Bapak di sebelah saya ini. Oke, dapat lagi. Mencari ikan ini tidak sulit karena sudah terapung terkena belerang dan dari kejauhan pun bisa dilihat karena sisiknya yang silau kalau terkena matahari. Fenomena bentilehan tidak terjadi di semua wilayah danau. Lokasi akan selalu berpindah setiap harinya. Cara para nelayan untuk menentukan di mana lokasi bentilehan biasanya dilihat dari warna air. Nah, semakin terang warna airnya berarti semakin tinggi kadar belerangnya. Kayak yang di sini sekarang, lagi toskan nih warnanya nih. Kayak di laut ya Pak ya? Iya, Pak. Nah, saat bentilehan di sini yang paling sering ditemukan biasanya ikan harongan dan ikan kepor karena mereka merupakan ikan dasar. Saat bentilehan, stok ikan akan berlimpah dan membuat harga ikan menjadi turun. Meskipun fenomena ini membuat nelayan menghasilkan ikan yang banyak, tapi sekaligus menjadi pertanda musim paceklik ikan akan segera tiba. Saat malam hari, udara di sekitar danau terasa dingin. Untuk menghangatkan badan, saya akan membuat olahan ikan berkuah khas Oku Selatan. Hari ini kita mau masak apa sih Om? Ini masak lelecap ikan harongan. Wah, cocok banget ya ini kayaknya buat cuaca kayak gini. Iya. Dingin-dingin habis hujan makan lelecap ikan harongan. Berkuah kan ya Om ya? Iya. Wah, cocok banget sama cuacanya. Sebenarnya ada bumbu yang ketinggalan tadi Jen, beli di pasar nggak ada. Apa tuh Mas? Kemangi, tapi nggak apa-apa lah ya. Oh, ngaruh nggak ini Masih- kerasanya? Wah, masih ada serai nih, tetap wangi. Tetep ya. Yang penting enak lah nanti. Lelecap merupakan salah satu olahan ikan berkuah dengan bumbu yang sederhana. Sebelum diolah, ikan harongan harus dipotong-potong supaya masuk ke dalam panci dan bumbu bisa meresap ke daging. Namanya ranggam. Ranggam. Ini aja tuh, itu kan bumbunya kasih. Ini ya Om, yang namanya ranggam. Iya. Nah, ini yang bikin masakan ini spesial, ranggam ini. Dia sejenis tomat tapi rasanya lebih asam dan lebih segar. Bener kan ya Om ya? Iya, benar. Asam ya Om ya? Iya. Mau cobain ya? Seger sih. Segar. Ya asamnya iya. Langsung bikin melek ke mata tapi nggak jadi ngantuk. Tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan lelecap yang menjadi kunci kesegaran kuahnya. Masukkan potongan daging ikan dan tambahkan air untuk kuahnya. Aroma kuahnya mirip dengan pindang. Saya jadi penasaran ingin mencobanya.
Lelecap ini enak banget ya dimakan malam-malam kayak gini. Rasa kuahnya dominan, asam dan segar dari ranggamnya tadi. Jadi cocok dimakan bareng-bareng kayak gini. Selain pedas, kuliner khas Sumatera Selatan tidak lepas dari cita rasa asam. Selain menyegarkan, rasa masam juga bisa meningkatkan nafsu makan. Ikan harongan ini dagingnya lembut banget. Tapi kalau makan kita harus hati-hati karena durinya banyak banget kayak ikan bandeng. Kalau nggak hati-hati bisa nyangkut nanti di tenggorokan. Danau Ranau memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya ikan, kulinernya pun beragam. Salah satunya lelecap ikan harongan ini. Masaknya simple, tapi rasanya luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Ranau mempunyai potensi alam yang sangat kaya. Danau dengan luas permukaan kurang lebih 125 km persegi ini menjadi tumpuan hidup bagi nelayan di sekitarnya. Nah, salah satu cara para masyarakat di sini menangkap ikan di Danau Ranau yaitu pakai jarum kerut ini. Nah, sekarang saya mau ikut bapak-bapak ini buat nebar jaring. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu ujung jaring akan diikatkan ke pohon yang ada di tepi danau. Kemudian jaring kerut diulur perlahan menggunakan sampah. Saya dan para nelayan harus teliti mengulur jaring yang panjangnya mencapai puluhan meter supaya tidak kusut. Jaring dibentangkan membuat setengah lingkaran besar yang bertujuan mengurung pergerakan ikan. Pada awal proses, ujung jaring akan terpisah jauh di kedua sisinya. Kemudian kedua sisi ditarik secara bersama-sama dari tepi danau. Nah, selain ada yang narik jaring dari pinggir, ini juga harus ada yang jaga di tengah supaya jaringnya nggak tenggelam. Soalnya nanti kalau tenggelam, ikan-ikannya bisa lari. Ini selain jaringnya panjang banget, ini berat juga karena banyak ini nih, galong yang nyangkut atau rumput danau. Menarik jaring puluhan meter di danau bukan perkara mudah. Butuh tenaga ekstra dan kerjasama antara nelayan. Sambil menarik jaring, saya dan nelayan juga langsung membersihkan galong yang tersangkut supaya jaringnya tidak cepat rusak. Nah, karena jaringnya udah mendekat, jadi yang menarik harus dikurangin supaya tidak terlalu cepat nariknya dan supaya banyak ikan yang terperangkap di dalam jaring. Nah, sambil nunggu yang lain membersihkan ini nih, sampah-sampah dari jaring nih, supaya tidak ikut terjaring juga sampahnya. Ini dia yang dicari-cari, terperangkap jaring juga di akhirnya. Dapat ikan kepor. Hari ini kita lagi kurang beruntung nih, dapat ikannya nggak terlalu banyak karena belerang sudah menyebar ke seluruh danau ini ya Pak ya? Iya. Dan kata Bapak tadi, ini adalah kasus terparah selama 3 tahun terakhir. Setiap usaha pasti membuahkan hasil. Berapapun hasilnya, saya tetap bersyukur. Masih ada beberapa ekor ikan yang tersangkut di jaring. Dari semua hasil tangkapan ini, saya ada penasaran sama satu ikan. Nih, ikan kepor. Nanti rencananya mau saya masak untuk makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Mumpung lagi di Danau Ranau, saya akan mengolah salah satu kuliner khas masyarakat di sini. Nah, ikan yang sudah kita jaring tadi, sekarang saatnya kita olah menjadi gulai peros khas Ranau. Nah, kita pakai ikan kepor nih. Penasaran banget rasanya kayak gimana? Selain bumbu rempah, gulai peros Ranau juga menggunakan tomat yang sudah direbus. Sambil menunggu bumbu dihaluskan, saya akan membakar ikan kepor untuk menghilangkan aroma amisnya. Masukin bumbu ya, Bu ya. Bumbu rempah Indonesia mempunyai cita rasa yang khas. Tumis bumbu halus terlebih dahulu untuk memperkuat aromanya. Selanjutnya masukkan ikan bakar, kemudian tambahkan santan dan bahan lainnya. Setelah matang, taburi kuah gulai peros dengan daun kemangi supaya aromanya lebih harum. Akhirnya jadi juga gulai peros pakai ikan kepor hasil tangkapan kita tadi. Enak ya ternyata, Pak? Ikannya kecil-kecil tapi rasanya mantap. Tak hanya menghilangkan bau amis, aroma ikan panggang yang masih kuat juga membuat rasa ikan berkuah ini menjadi unik. Meskipun gulai peros ini bersantan, campuran tomat membuat kuahnya terasa ringan dan segar di mulut. Tak hanya di Lampung, di Ranau, Oku Selatan juga terdapat olahan peros. Nah, bedanya kalau yang khas dari Ranau, ini nih, pakai terong dan pete, jadi menambah cita rasa. Ya kan, Bu? Iya. Inilah yang saya sukai dari petualangan yang saya lakukan. Menikmati hasil alam dan menikmati keindahannya juga, ditambah dengan keramah tamahan warga yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Mancing Mania Strike Band, mantap! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans 7.